خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan dan karunia Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, khususnya pada kesempatan sore hari ini dengan izin Allah dan taufiknya. Allah Subhanahu wa taala pertemukan dalam majelis ini yang kita harapkan mudah-mudahan termasuk di antara salah satu majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk di antara majelis zikir yang kita harapkan agar menjadi salah satu di antara simpanan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini mengawali pertemuan kita, insyaallah taala kita akan sedikit mengkaji dari risalah Bahjat Qulubil Abrar wa Qurratu A'yunil Akhbar yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Insyaallah ta'ala merupakan kumpulan-kumpulan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau kumpulkan tiada lain adalah merupakan pokok-pokok permasalahan terkait dengan prinsip-prinsip agama kita. Khairuddin rahimahullah. Maka sebagaimana keumuman dari para penulis risalah yang biasanya diawali dengan muqaddimah, yang dari muqaddimah itu kita akan bisa mengetahui manhaj dan tujuan dari penulisan buku tersebut. Maka muqaddimah dari penulis adalah satu hal yang sangat penting untuk kita kaji supaya pembahasan itu tidak lari dari apa yang diinginkan oleh mu'allif. Ini sering terjadi kesalahan-kesalahan dalam kita membaca satu risalah atau satu kitab yang terkadang kita membaca tapi tidak kemudian dipahami dengan muqaddimah apa yang dimaui. Ya akhirnya kemudian syarahnya kemana-mana. Yang kemudian jadi rusak adalah di sini. Kemudian menyandarkan yang dibaca juga apa, yang dibaca kitabnya siapa, yang dibaca bagus tapi kemudian kemana-mana. Ini tentunya seperti ini adalah kurang amanah. Ya. Tidak ada yang amanah ilmiah dan tentunya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh muallif rahimahullah ta'ala jami'an. Maka ada baiknya kita sedikit membaca dari muqaddimah muallif, dan karena itu dari muallif dari muqaddimah inilah kita akan mengerti apa isinya dan apa prinsip dan juga penulisan tersebut. Dan itu sejak dahulu. Nah, seperti misalkan Imam Muslim dalam sahihnya dengan muqaddimah sahihnya itu juga jelas. Kemudian Abu Dawud misalkan dengan risalah Ilahi Makkah, meskipun tidak digabungkan dalam muqaddimah kitab sunannya, maka risalahnya kepada Ahli Makkah yang merupakan muqaddimah, yang merupakan prinsip dari bagaimana penulisan yang sudah tulis dari buku dari kitab sunannya ini. Ini Khairuddin rahimahullah, supaya kita mengikuti manhaj dan prinsip dari mereka para ulama. Kadang-kadang yang dibaca bagus, ya, kitabnya bagus, tapi kemudian bisa kemana-mana dan kemudian tidak menghasilkan seperti apa yang dimaui oleh penulis adalah diantaranya adalah kurang adanya amanah ilmiah. Dan ketika tidak ada amanah ilmiah seperti ini, tentunya barokah ilmu itu juga akan hilang. Ya, dan tentunya seperti ini kita tidak menginginkan seperti ini. Jadi Khairuddin rahimahullah, kita awali dari muqaddimah muallif rahimahullah taala setelah beliau mengucapkan
tahmid. Kebiasaannya qal alhamdulillahi mahmud ala ma lahu min al-asma'il husna. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala al-mahmud. Al-mahmud yang terpuji. Ala ma lahu min al-asma'il husna. Atas apa yang bagi Allah Subhanahu wa taala dari nama-namanya yang baik. Jadi tentunya semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah husna. Dan namanya Allah Subhanahu wa taala jelas menunjukkan sifatnya. Dan ini juga satu ketentuan yang kita pahami dalam kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mengenal meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala, meyakini akan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, meyakini akan uluhiyahnya dan juga asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan yang menjadikan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan Asmaul Husna ini, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensabdakan tentang keutamaan-keutamaannya, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang menjaganya maka akan masuk surga. Ini tentunya keutamaan bagi yang mengkaji mempelajari akan Asmaul Husna. Tentunya tidak hanya belajar saja dengan kajian itu, mengenal asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita itu tunduk. Menjadikan kita ketika kita tahu sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, dalam sikap-sikap kita pun juga akan lebih hati-hati. Dan itu lebih kita perhatikan untuk diri kita sendiri. Maka ini beliau rahimahullah ta'ala memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semua nama-nama yang baik dan juga sifat-sifat yang sempurna. Yang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sempurna. Qal wa sifatil kamilatil azimatil ulya. Dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna, yang agung dan yang tinggi. Tentunya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna, dan dari sini kita mengetahui bahwa yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memahami yang seperti ini, kita akan memaklumi keadaan manusia dengan berbagai keistimewaan yang ada padanya. Tetap adalah yang namanya manusia, tetap itu adalah manusia. Tempat berbagai kekurangan, tempat berbagai aib dan kesalahan, yang sempurna sekali lagi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita sadari. Baik itu diri kita sendiri harus kita menyadari bahwa kita adalah makhluk dengan berbagai kekurangan yang ada pada kita. Terlebih juga kepada orang lain. Artinya ketika orang lain berbuat kesalahan itu juga kita bisa memaklumi. Bisa memaklumi manakala kemudian kesalahan-kesalahan itu masih dalam koridor yang kemudian bisa diingatkan dan seterusnya. Harus kita pahami bahwasanya yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika memahami misalkan para ulama dengan keutamaan yang ada pada mereka, apapun keadaannya, mereka adalah manusia biasa yang terkadang juga ada zalahnya, ada kesalahannya. Maka tentunya kita mensikapi kesalahan para ulama itu juga berbeda. Dengan penuh adab, dengan santun, dengan cara-cara yang baik. Bagaimana tentunya dengan Rasulullah SAW. Kita lihat sikap-sikap terhadap orang-orang yang berbuat kesalahan, tidak kemudian dikejar, tidak bisa meratakan. Qala wa ala athariha syamila lil ula wal ukhra. Dan juga segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang memiliki dampak yang menyeluruh. Dampak dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya ini menyeluruh. Lil ula wal ukhra, baik itu di dunia demikian pula di akhirat. Dan apa yang kita lihat dari sekitar kita, ini juga merupakan asar rahmatillah Subhanahu wa ta'ala, min azamati rububiyatillah Subhanahu wa ta'ala, dari keagungan sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian apakah kalian tidak melihat? Dan seperti itu ayat-ayat di sekitar kita sangat banyak sekali. Ayat-ayat kauniyah yang ini tentunya adalah menjadikan kita untuk senantiasa kita introspeksi diri kita dalam mengkaji dan tadabbur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia ini.
Kemudian qala wa salli wa sallim ala Muhammadin ajma'al khalq li kulli wasfin hamid. Dan semoga salawat dan salam atas Muhammad alaihi salatu wassalam ajma'al khalq li kulli wasfin hamid, manusia yang terkumpul padanya semua sifat yang terpuji. Ini sudah bukan lagi semua sifat yang terpuji ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah kudrah bagi kita. Yang Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Maka memahami yang seperti ini tentunya kita juga harus kembali, sering kita mengatakan manhajus salaf ahlus sunnah wal jamaah, kembali kepada bagaimana tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Memang terkadang kita lalai bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sikap-sikap beliau dalam berbagai hal, menghadapi orang yang salah, menghadapi sesama kaum muslimin, menghadapi ini ternyata terhadap orang yang berbuat kesalahan saja kita lihat berbagai sikap Rasulullah SAW tampakkan. Ada yang dengan keras sampai di boikot sampai 50 hari seperti kepada Ka'ab ibn Malik. Tapi apakah semuanya orang berbuat kesalahan disikapi seperti itu? Maka ini juga kita lihat ada syukur masalih dan mafasid. Ini juga perlu dilakukan bagaimana perilaku Nabi alaihi salatu wasallam semuanya penuh dengan hikmah dan sama sekali tidak dibangun di atas kebencian. Dan ini yang mesti kita cermati. Beliau segala sifat yang terpuji ada pada beliau alaihi salatu wasallam. Yang manakala ketika kita memahami seperti itu, kita subhanallah kemerdekaan yang hakiki kita dapatkan. Sebagaimana tadi yang pertama, ketika kita paham siapa Allah Subhanahu wa taala, merdeka sudah. Menjadikan penghambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana kita mengenal kepada Nabi alaihi salatu wasallam dengan segala sifat yang terpuji ada pada beliau, maka ini juga menjadikan kita merdeka. Tidak mengikuti fulan wala allan, wala kelompok ini kelompok itu wala syai'. Kembalinya adalah bagaimana sikap-sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita lihat apa yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Sekarang ketika para sahabat ada terjadi permasalahan di antara mereka, coba saja kita lihat, membaca sejarah ini penting untuk kita mengenai sirah mereka, karena mereka adalah orang-orang mendapatkan didikan Rasulullah SAW. Ternyata tidak mudah seperti kita, ya. Kemudian satu sisi cari mangsa, satu sisi cari teman, cari pengikut. Tidak ada seperti itu. Perselisihan atau terjadi permasalahan di antara mereka adalah masalah-masalah ilmiahnya. Jadi itu terjadi antara Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, antara beberapa seperti itu. Tapi kita lihat, maka yang saya beritahu rahmatullah, ini tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam yang ini direalisasikan oleh salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, menjadi keteladanan bagi kita. Rasulullah SAW ajma'al khalq, manusia yang terkumpul padanya semua sifat-sifat yang terpuji. Maka cukup bagi kita menadani kepada beliau. Maka tidak perlu kemudian kita melihat kepada fulan dan Allah. Tapi kita lihat dari mana mereka mengambil. Kalau kita memiliki seorang ulama fulan atau alim fulan dan seterusnya, maka tentunya sebagaimana wasiat para ulama saja seperti itu. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, khudhu min haitsu akhadhu. Khudhu min haitsu akhadhu, ambillah dari mana mereka mengambil. Ini kesalahan kita adalah sering ketika kita mengikuti sesuatu itu kita melihat ke orangnya. Kemudian kita agukan, oh ini ustaz fulan, oh ini alim fulan, oh ini, bukan kemudian dalil dan alasannya apa. Hanya kemudian kita sandarkan kepada yang mengatakan fulan, maka itu sudah cukup. Sementara ilmu tidak masuk dari kita. Tahunya banyak dari fulan, itu saja. Tidak seperti itu. Ini wasiat para ulama. Imam Ahmad mengatakan, khudhu min haitsu akhadhu, ambillah dari mana mereka mengambilnya. La tuqallidu, la tuqallid Syafi'i wa la Tsauri. Jangan taklid kepadaku, jangan taklid kepada Syafi'i wa la Tsauri. Khudhu min haitsu akhadhu, ambillah dari mana mereka mengambil.
Ambillah pendapat mereka dari mana sumbernya, dari mana. Dan ini para ulama besar seperti itu. Bagaimana dengan orang-orang sesudahnya? Itu diprinsip Khalifudin Rahimani Warahmatullah agar kita benar-benar terbebas. Bahasa yang kita ikuti adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam dengan perantaraan para ulama. Bukan kita mengikuti fulan wala anan, tapi inilah. Dan ini Rasulullah SAW yang memiliki semua sifat-sifat terpuji pada beliau. Wa khuluqin rasyid, dan juga akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dalam banyak ayatnya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau pada akhlak yang agung, di atas akhlak yang mulia. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di akhir surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang sifatnya kata Allah azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat terhadap sesuatu yang itu memberatkan kepada kalian. Arti perhatian beliau kepada umatnya, khawatir dengan sesuatu yang itu akan memberatkan kepada kaumnya. Jadi kita lihat perhatian beliau kepada umatnya. Yang masih juga harus kita teladani. Harisun 'alaikum. Yang kedua, harisun 'alaikum, sangat perhatian terhadap umat. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dan beliau kasih sayang kepada orang mukmin. Ikhwanuddin azakumullah rahimakum. Dari tiga sifat ini kita lihat bagaimana agungnya sifat Nabi alaihi salatu wasallam dan betapa terpujinya, betapa perhatiannya Rasulullah SAW kepada kita. Sekarang timbal baliknya, timbal balik kita kepada beliau alaihi salatu wasallam, apa yang kita lakukan? Ini sekali lagi bukan sekedar kalaman yang ini sekedar kalimat yang bukan sekedar kalimat yang kita ucapkan, tapi ini adalah manhajul mutabbaq, prinsip yang harus kita realisasikan dalam sisi kehidupan kita. Ini keteladanan Rasulullah SAW dan apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala dengan sifat-sifat Nabi alaihi salatu wasallam adalah agar kita meneladani dengan sifat-sifat yang ada pada beliau. Wa qaulin sadid, dan ucapan-ucapan beliau yang baik, ucapan-ucapan beliau yang santun, sampai toh kepada orang berbuat kesalahan sekalipun. Ini tetap kepada Ka'ab ibn Malik misalkan, beliau pun juga tidak kemudian serta-merta kemudian memutuskan perkara sampai turun perkaranya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada seorang badui yang kencing di masjid, kita lihat bagaimana santunnya Rasulullah SAW. Kepada Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu, yang notabene adalah mau berkhianat, membocorkan keberangkatan Nabi alaihi salatu wasallam ke Mekah. Kita lihat bagaimana sifatnya dan sikap dan apa yang beliau katakan. Bahkan juga kepada Zulhuwaisirah sekalipun, yang mencela kepada Rasulullah SAW di hadapan para sahabat, "A'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil." Berlaku adillah Muhammad, sebenarnya engkau tidak adil. Maka kita lihat bagaimana sikap Rasulullah SAW dalam mensikapi orang seperti ini. Santun, penuh hikmah, qaulin sadid, ucapan yang baik, dan juga apa yang beliau katakan juga kepada Haula bin Sa'labah misalkan, ketika dizihar oleh suaminya, juga dengan kata yang baik, santun, qaulin sadid, perkataan yang baik. Dan ini wasiat Rasulullah Subhanahu wa ta'ala dari yang ayat yang sering kita dengar dari khutbatul hajah di surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qulu qawlan sadida, berkatalah dengan perkataan yang baik. Maka manakala bertakwa dan berkata yang baik ini, berikutnya buahnya apa? Yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amalan kalian. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga kepada kita. Ketika kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga lisan kita, maka
Allah Subhanahu wa taala sendiri akan memperbaiki kepada kita. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana asar, bagaimana buah dari ketakwaan dan perkataan yang baik ini. Yuslih lakum a'malakum. Ditambah lagi wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa-dosa kalian. Dari takwa dan omongan yang baik ini. Dan kita lihat juga seperti itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Satu contoh misalkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sikapnya kepada orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij yang mengkafirkan beliau, mengkafirkan para sahabat dan belot dari pemerintahan beliau radhiyallahu ta'ala. Apa katanya? Tidak lebih dari hanya mengatakan kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat yang benar. Ketika mereka mengatakan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala, maka komentarnya hanya mengatakan kalimatu haqqin urida bihal batil. Satu kalimat yang benar tapi dikehendaki adalah kebatilan. Jadi tidak dengan emosional, tidak kemudian apalagi keluar sumpah serapah dan seterusnya. Ini kita lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Maka ini tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam, qaulin sadid. Wa qaulin sadid, dan ini Rasulullah dengan perkataan yang baik. Yang apa yang beliau sebutkan di sini adalah supaya kita juga menelaah dan mempelajari bagaimana sifat-sifat Rasulullah SAW agar kita mengambil qudwah dan meneladani kepada sikap-sikap beliau alaihi salatu wassalam. Qala wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi min jami'il abid, dan juga salawat dan salam terhadap keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya, min jami'il abid, dari semua manusia yang mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Dan ini tentang masalah salawat kepada selain Nabi alaihi salatu wassalam dalam kaidah usuliyah yang juga dikutipkan oleh Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di Jandiri dalam qawaid fiqhiyahnya. Ini masuk dalam kaidah ma yajuzu taba'an wa la yajuzu istiqlalan. Ma yajuzu taba'an wa la yajuzu istiqlalan. Apa yang tidak dibolehkan, yang dibolehkan manakala mengikuti, dan tidak dibolehkan manakala berdiri sendiri. Maka salawat kepada selain Nabi alaihi salatu wassalam taba'an, diikutkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ini boleh. Tapi kalau kemudian salawat dan salam istiqlalan, berdiri sendiri tanpa menyebutkan Nabi, maka ini tidak dibolehkan. Misalkan mengatakan semoga salawat dan salam kepada Abu Bakar Siddiq dan maka ini tidak boleh. Tidak boleh. Tapi yajuzu taba'an, dibolehkan manakala itu adalah diikutkan dengan salawat dan salamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah yang masyhur, ma yajuzu taba'an wa la yajuzu istiqlalan. Dan ini kaidah yang umum yang mencakup dalam berbagai masalah, termasuk salah satunya adalah ini. Ini kan boleh dalam masalah kurban untuk orang sudah meninggal. Ini juga boleh contohkan kurban bagi orang sudah meninggal, maka juga boleh tapi diikutkan, bukan disendirikan. Artinya misalkan kita siapkan kambing untuk orang yang sudah meninggal, maka seperti ini tidak ada sunnahnya. Tapi dibolehkan manakala diikutkan dari orang yang masih hidup, sebagaimana yang itu dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mengatakan Allahumma taqabbal min Muhammad wa an ali Muhammad wa min an ummati Muhammad. Terimalah ini dari Muhammad, dari keluarganya, dan dari umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Setelah mengucapkan tahmid dan salawat serta salam kepada Rasulullah SAW, qala amma ba'd, فليس بعد كلام الله أصدق ولا أنفع ولا أجمع لخير الدنيا والآخرة من كلام رسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. Kata beliau bahwasanya tidak ada setelah kalamullah, setelah firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih jujur, tidak ada yang lebih benar, tidak ada yang lebih bermanfaat, dan tidak ada yang lebih terkumpul padanya kebaikan dunia dan akhirat daripada kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh huwa alamul khalq,
Karena beliau adalah manusia yang paling berilmu. A'lamul khalq. Manusia yang paling berilmu. Wa'adhamuhum nushan wa irsyadan wa hidayatan. Dan manusia yang paling agung dalam memberi nasihat, dalam memberikan bimbingan, dan juga dalam memberikan petunjuk. Ini yang kita ikuti bagaimana cara-cara beliau dalam memberikan petunjuk, dalam menyampaikan, dan juga dalam memberikan bimbingan dan nasihat ini. Baik itu kepada keluarganya sendiri, insyaallah nanti kita bahas pada maghrib, ya. Kepada istri-istri beliau, demikian pula kepada umatnya. Beliau adalah sangat agung dalam nasihat-nasihatnya, dalam bimbingannya, dan juga dalam petunjuk-petunjuk beliau alaihi salatu wassalam. Wa ablaghuhum bayanan wa ta'silan wa tafsila. Dan beliau yang paling baligh, paling jelas, gamblang dalam penjelasannya, dalam taksilnya, artinya dalam membuat seseorang itu bisa muassal, yang bisa kokoh, dan bisa dengan bahasa sekarang itu lebih Waalaikumsalam, lebih kokoh, lebih militan, ya. Ini muassal, kokoh, ya. Wa tafsila, dan juga sangat rinci. Dan itu yang disaksikan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Mereka mengatakan, tarakana 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami 'ala al-mahajjatil bayda, di atas mahajjah, di atas keterangan, di atas bukti, di atas bayyinah, di atas tuntunan yang putih bersih. Lailuha kanahariha, malam seperti siangnya. Subhanallah, ini satu kesaksian dari para sahabat Rasulullah SAW. Demikian gamblang, demikian jelas, demikian. Namun, apakah itu kita rasakan sekarang ini? Ya. Ternyata masih banyak permasalahan yang kita masih gelap. Bukan sekedar repot-repot saja, masih gelap. Pada diri kita itu masih banyak masalah yang kita tidak ngerti. Ya, sementara para sahabat mengatakan, lailuha kanahariha, malam seperti siangnya. Artinya tuntunan agama ini sudah jelas, gamblang, tidak ada gumut, tidak ada kerancuan, tidak ada yang tersembunyi. Tapi mari kita koreksi dengan apa yang ada pada kita. Ternyata masih banyak yang gelap sekali bagi kita. Sangat gelap. Masih banyak itu. Ini tentunya adalah memberikan terghib kepada kita untuk kita lebih banyak belajar, dan juga lebih banyak introspeksi diri. Dan juga ta'anni, jangan terburu-buru. Sebagaimana wasiatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dinukil oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Alaikum bittu'adah. Alaikum bittu'adah. Kalian jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru dalam segala apapun. Li an takuna ra'san fil khair khairu min an takuna ra'san fil syarr. Kalian berada di garis depan dalam kebaikan itu lebih baik daripada berada di garis depan dalam keburukan. Ini wasiat Abdullah bin Mas'ud, dan tentunya adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang ketika terburu-buru ternyata salah, untuk kembali terkadang berat. Ini ada salah, kadang-kadang seperti itu. Semangat dan seterusnya. Ternyata luput. Ini untuk kembali kadang, subhanallah, ini namanya hati seperti itu. Maka ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah, istilahnya orang Jawa itu prasojo aja lah, ya. Kan lebih enak, ya. Ini lepas tambah beban, ya. Ya. Kalau salah kita juga, kan sebenarnya sederhana saja, kan? Kita salah, ya. Ada yang menasihati, mengingatkan, alhamdulillah jazakallah khair, ya. Kita diingatkan, kita berterima kasih, kita perbaiki, dan kita tutup kebaikan, keburukan itu dengan kebaikan. Kan sederhana gitu, ya. Tapi apa yang terjadi? Terkadang-kadang seperti itu. Kalau sudah salah, bahkan kadang senang kalau melihat orang salah. Ini model-model kita yang perlu kita koreksi. Maka sekali lagi, di mana
Rasulullah SAW mengatakan ablaghuhum bayanan. Sangat gamblang penjelasannya, sangat jelas keterangannya. Dan itu sekali lagi disaksikan oleh para sahabat. Namun demikian, ternyata masih banyak gelap bagi kita, masih banyak yang repot-repot bagi kita, masih banyak yang kita tidak mengerti. Maka ini penting untuk kita banyak mengkaji, banyak mengilmui, dan juga banyak meneladani. Yang penting kita belajar. Ini pokoknya. Maka ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang seperti ini yang insya Allah akan menjadi mu'assal, akan kokoh. Kita insya Allah akan kokoh manakala kita terus mengkaji, belajar, mengkaji dengan mu'assal, dengan ta'sil, bukan sekedar sekedar rantang-runtung saja. Kadang-kadang kumpul-kumpul hanya sekedar reuni, setor muka saja supaya kelihatan, asal kelihatan. Seperti inilah. Maka taruhlah itu adalah merupakan hikmah di sisi yang lain dalam kita belajar, berkumpul. Namun sisi yang pokoknya adalah bagaimana kita mengangkat ketidaktahuan yang ada pada diri kita. Ini tujuan pokok kita. Agar kebodohan-kebodohan, agar kegelapan-kegelapan malam yang demikian gelap itu bisa seperti yang dihabarkan oleh para sahabat. Lailuha kanahari, yang malam menjadi siangnya. Ya kalau dikatakan malam seperti siangnya, subhanallah. Ini luar biasa sekali kan. Tapi kenapa kok kita, jangankan orang lain ya, artinya orang yang tidak mengenal manhaj ahlus sunnah, lah kita sendiri saja masih banyak ya. Masih banyak dari hal-hal yang kita sendiri masih gelap dari berbagai masalah. Maka ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, ini beliau Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita dari sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ahsanuhum ta'liman, dan sangat baik didikannya. Sangat baik didikannya. Hal ini tiada lain kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dididik oleh Allah. Makanya ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pun kagum melihat akhlak Nabi alaihi salatu wasallam. Seperti Khadra'ud Diman, ya. Khadra'ud Diman. Pohon yang hijau tapi tumbuh dari tengah-tengah tempat sampahnya. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumbuh di tengah-tengah komunitas jahiliyah yang biadab. Tapi bisa seperti itu akhlaknya, bisa seperti itu perangainya, bisa mengagumkan sekali. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, man addabak? Wahai Rasulullah, siapa sebenarnya mendidikmu? Kata Rasulullah, addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendidikku dan sangat baik didikannya. Sangat baik, wa ahsana ta'dibi, dan sangat baik didikannya. Maka ini kita lihat bagaimana didikan Rasulullah terhadap umatnya dalam tempo yang tidak terlalu lama, kurang lebih 23 tahun, waktu yang tidak lama. Waktu yang tidak lama sebenarnya itu bisa merubah umat dari yang demikian biadab menjadi manusia-manusia yang sangat beradab dalam tempo yang tidak lama. Manusia-manusia tadi yang sangat-sangat biadab menjadi manusia-manusia yang sangat beradab. Dan kita sudah berapa lama didikan kita dengan sunnah, didikan kita dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sejauh mana? Maka ini ala kulli hal yang jelas kita alhamdulillah berusaha untuk baik. Ya. Meskipun tentunya adalah masih banyak di sana sini kekurangan-kekurangan yang ada pada kita. Lalu kita berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dibimbing dan agar senantiasa dimudahkan dalam kita menapaki apa yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanuhum ta'liman. Ini beliau sangat baik didikannya. Maka seperti itu juga bagaimana pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat, ya ini tentunya juga merupakan prinsip dalam pendidikan. Kalau dalam dunia pendidikan ada yang namanya metodik didaktik, apalagi sekarang ini lebih kompleks lagi kajian-kajiannya atau instrumen yang dibahas dalam masalah pendidikan ini. Dan itu semuanya kalau kemudian kita kembalikan semuanya ada pada Rasulullah SAW. Dari yang itu dibahas oleh
B dan B ya. Jadi itu ada. Semuanya ada, bahkan lebih itu ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Dikatakan wa ahsanuhum ta'liman, sangat baik didikannya. Dan itu sudah teruji, semua mengakui, diakui oleh lawan ataupun kawan. Kawan atau lawan semuanya mengakui. Adapun ini yang dibuat oleh P dan B ini kadang berubah, setiap tahun juga berubah karena buatan manusia. Tapi yang terakhir-akhir ini ada metode didaktis, semuanya adalah Masya Allah, kalau kita kaji ternyata Rasulullah SAW juga ada. Bagaimana seorang pendidik memahami siapa yang akan dididiknya, apa yang akan dididiknya juga benar-benar diilmu dengan benar. Kemudian bagaimana cara mendidiknya, metode pendidikannya ini juga sangat luar biasa. Dan ini Rasulullah SAW artinya empantapan, menempatkan pada tempatnya dalam mengajari, dalam mendidik kepada manusia ini. Wa ahsanuhum ta'liman. Bagaimana tidak dikatakan sebagai yang paling baik didikannya, jelas itu musyahad, disaksikan dan diakui oleh sejarah semuanya. Dan diakui oleh semua, baik itu bahkan dari kalangan orang-orang kafir pun juga mengakuinya. Akan pendidikan Rasulullah SAW sangat baik. Ini tentunya juga kita mesti meneladani didikan beliau alaihi salatu wassalam. Maka untuk kemudian kita mengoreksi. Jangan-jangan kita yang salah asuhan, ya. Salah asuhan, salah didikan. Kalau orang Jawa bilang salah barut, ya. Jadinya kemudian macam-macam gitu ya. Namanya orang salah barut, ya. Bayi itu dari barut itu. Nah, bisa tangannya bisa begini, karena salah itu bisa seperti itu. Boleh jadi seperti itu. Salah asuhan, salah didikan akhirnya kemudian Allah musta'an. Ya. Ini tentu menjadi koneksi bagi kita. Barangkali ada ya di sana sini dari kesalahan-kesalahan kita dalam pendidikan kita sendiri, dalam kita mendidik diri kita dengan agama yang mulia ini. Qala wa qad utiya sallallahu alaihi wasallam jawami al-kalim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberi jawami al-kalim. Dan itu sabda beliau sendiri, perkataan yang pendek namun makna sangat dalam. Orang Jawa bilang cekak aus ya. Ini sedikit tapi berisi. Omongan yang sabda-sabda beliau, perkataan yang pendek namun makna sangat dalam sekali. Dan itu terlihat dari sabda-sabda Rasulullah SAW. Dengan perkataan yang pendek namun merupakan prinsip yang mesti harus dijalani oleh seorang muslim. Seperti seorang sahabat datang kepada beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu ahadan ba'dak." Katakanlah kepadaku tentang Islam yang aku tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun sesudahnya. Rasul mengatakan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, "Amantu billahi tsumma istaqim." Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Ini luar biasa. Mengatakan amantu billahi gampang. Tapi untuk istiqamah, ini yang butuh perjuangan. Ya. Butuh jihad, butuh istihad, butuh perjuangan dan juga butuh kesungguhan untuk seseorang itu bisa istiqamah. Perkataan yang pendek tapi subhanallah berat. Dan seperti itu banyak disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, jawami'ul kalim. Dan ini prinsip hidup. Artinya satu perkataan pendek ini amalannya nanti sampai roh itu pisah dari jasadnya. Dan ini Rasulullah SAW utiya jami'ul kalim wa ikhtasara lahu al-kalam ikhtisaran. Beliau tidak banyak omong, ya. Ringkas dalam berbicara, tapi padat. Bihaitsu kana yatakallamu bil kalamil qalil lafzuhu al-katsiratu ma'ani. Di mana beliau berbicara dengan ucapan yang sedikit lafadznya, al-katsirah ma'ani, tapi maknanya sangat banyak. Maknanya sangat dalam. Jadi sangat banyak sekali dari sabda-sabda beliau ini. Nah, seperti tadi. Aqul amantu billahi tsumma istaqim. Ini. Qala ma kamalil wuduh wal bayan alladhi huwa a'la rabbil bayan, a'la rutabil bayan. Dengan kesempurnaan dari perkataan yang pendek, padat dan berisi ini, ditambah lagi kamalul wuduh, sangat jelas, sempurna penjelasannya. Alladhi huwa a'la rutabil bayan, yang
tentunya adalah a'la rutabil bayan, tingkatan paling tinggi dalam penjelasannya, gamblang, jelas, ya, dan padat berisi. Sabda-sabda beliau alaihi salatu wassalam. Ini tentunya adalah penting untuk kemudian kita kaji, kita cermati. Dan ini tentunya dari sinilah kita tahu ini apa yang dimaui oleh muallif Syekh Abdul Rahman bin Sa'di rahimahullah taala dalam risalah ini adalah mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang memiliki makna sangat dalam tadi, dengan penuh dengan perkataan-perkataan yang pendek demikian jelasnya dan makna sangat dalam dan berisi. Qala qad bada li an adhkura jumlatan salihatan min ahadithihi al-jawami' fil mawadhi' al-kulliyah. Dan telah saya mulai untuk menyebutkan sejumlah yang baik dari hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam yang termasuk dari jawami' al-kalim di al-mawadhi' al-kulliyah, tempat-tempat yang itu adalah lebih menyeluruh, ya. Ini pesan. Wal jawami' fi jins aw naw', dan ini jawami' menyeluruh dan juga universal, baik itu dalam jenisnya atau macamnya atau babnya, dari bab-bab ilmu, dari bab-bab ilmu. Ma takallum ala maqasidiha wa ma tadullu alaih, dengan sedikit berbicara tentang maksud dari hadis-hadis tersebut dan juga apa yang ditunjukkan dalam hadis-hadis tersebut. Ala wajhin yahsulu bihi al-idah wal bayan mal ikhtisar. Dengan dasar ini akan bisa menghasilkan, akan bisa mendapatkan penjelasan dengan pendeknya risalah ini akan bisa memberikan keterangan yang gamblang. Idil maqam la yaqtadil basat, karena pemasarannya sini tidak memungkinkan untuk kemudian dibahas lebih panjang. Maka ini maksud dari beliau menulis risalah ini. Tiada lain adalah ingin menjelaskan kepada kita bagaimana sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ingin menjelaskan kepada kita bagaimana sabda-sabda beliau, bentuknya, babnya, isinya, perkataan-perkataannya, sabda-sabda beliau alaihi salatu wasallam yang pendek namun cukup berisi. Ya, ini juga beliau menginginkan agar kita juga seperti itu. Tidak seperti yang dikatakan tong kosong berbunyi nyaring, ya. Banyak suap-suap di sana sini, tapi nyata tidak berisi. Tapi perkataan yang senantiasa penuh dengan ilmiah. Ketika berkata pun juga berkata yang penuh dengan ilmiah. Ini yang ingin beliau sampaikan kepada kita dalam risalah ini. Qala fa'aqulu musta'ina billahi sa'ilan minhu at-taysir wa tashil. Kemudian beliau sebelum mengawali dari risalahnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam risalah ini. Ini tentunya adalah merupakan haknya kita juga seperti itu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala juga mengawali pembahasan kita pada risalah ini pun juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa istiqamah dan bisa mengambil faedah dan bisa meneladani serta bisa mempraktikkan dalam setiap sisi kehidupan kita dari petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai mukaddimah. Kemudian kita mengawali dari hadis yang pertama dari apa yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala. Qala wa an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. Hadis yang masyhur, hadis yang pertama kali disebut oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Hadis yang ini menjadi perdebatan, ya, di kalangan khususnya di kalangan mutakallimin ini, karena dikatakan ini sebagai khabar ahad katanya. Hadis ini adalah ahad dan mereka tidak terima khabar ahad dalam masalah akidah. Padahal ini adalah prinsip yang pokok dalam masalah akidah, masalah niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya.
Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan masing-masing orang itu tergantung dengan apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Namun siapa yang hijrahnya itu untuk mencari dunia yang ingin didapatkannya, atau ingin mendapatkan seorang wanita untuk dinikahinya, maka hijrahnya adalah tergantung dengan apa yang dia hijrah dengannya. Ini sangat gamblang sekali apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Dan ini merupakan prinsip betapa amal itu adalah sangat tergantung dengan niatnya. Dan niat inilah yang membedakan, sebagaimana dijelaskan oleh Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam risalah beliau dalam Jami' al-Ulum al-Hikam dari syarah Arba'in Nawawiyah. Ini beliau menjelaskan bahwa ini niat itu memiliki tempat yang sangat tinggi, di mana niat itu yang membedakan amalan yang satu dengan amalan yang lainnya, ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Bukan pula niat itu yang membedakan antara ibadah dengan adat. Adat itu akan menjadi ibadah adalah dengan niatnya. Ini membedakan antara adat dengan ibadah adalah niatnya ini. Ini sangat tergantung dengan niat. Menunjukkan bahwasanya niat ini menempati, karena niat itu tidak bisa niat adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang masyhur. Kemudian hadis yang kedua langsung beliau bawakan, qala wa ana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu wa fi riwayatin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ada dalam perkara kami yang bukan termasuk dari perkara ini, maka itu akan tertolak. Dan barang siapa beramal dengan satu amalan yang tidak kami perintahkan, maka itu juga akan tertolak. Dua hadis ini merupakan pilar dalam agama, dalam kita beragama. Pertama, masalah niat. Yang kedua, ini masalah tuntunan. Ya. Ikhlas ini adalah dua kalimat syahadat. Realisasi dari dua hadis ini adalah realisasi dari dua kalimat syahadat. Ini realisasinya adalah dua hadis ini. Kenapa digabungan ini adalah kembali muaranya itu kepada dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Menjadikan ikhlas dalam amalan kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan tuntunan dalam perbuatan kita juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak ikhlas, maka tidak akan tertolak. Tergantung maka kalau tidak ikhlas, maka ini juga mesti tidak akan diterima, tergantung dengan apa yang kita niatkan. Ya. Maka demikian pula kalau tidak sesuai dengan tuntunan, maka ini juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini secara ringkas bahwasanya muaranya adalah kembali kepada dua kalimat syahadat ini. Menunjukkan, ini kita lihat perhatiannya. Dan ini umumnya dari para imam dakwah, murid-muridnya Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Dalam segala pembahasan ini senantiasa perhatian kepada tauhid itu sangat luar biasa. Dalam semua pembahasan. Dan itu rata-rata. Dan sampai hari ini masyayikh dari Saudi rata-rata luar biasa. Perhatiannya kepada akidah, perhatiannya kepada tauhid ini luar biasa. Benar-benar muassal. Yang kadang kita tidak dapati di masyayikh yang lain. Ini bagaimana perhatian ini dari murid-muridnya, dari cucu muridnya, dari asar dakwahnya Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Dan hampir semuanya seperti itu, sangat perhatiannya kepada akidah. Sampai tadi kita membahas dalam hadis pun juga demikian pula Syekh Abdul Rahman Sa'di dalam tafsirnya. Ini sering mesti dibawa ke akidah, masya Allah. Karena seperti itulah. Ya. Bahwasanya tiada lain dari tujuan kita hidup itu adalah beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian beliau katakan, hadzanil haditsan al-aziman yadkhulu fihi mad-din kullahu. Dua hadis ini yang agung, dua hadis yang agung ini masuk dalam dua hadis ini semua perkara agama. Semua perkara agama masuk dalam dua hadis ini.
Yadkhulu fihi ad-dinu kulluh. Masuk di dalam semua permasalahan agama. Usuluhu wa furu'uh. Baik itu pokok ataupun yang cabang-cabang. Pokok-pokok dasar-dasar agama, demikian pula yang cabang-cabang. Zahiruhu wa batinuhu, zahir dan batinnya. Meskipun ini juga pembagian yang dikritisi oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala antara usul dan furu' ini. Dikritisi oleh Syekh Albani yang sepertinya kata beliau mau membagi agama itu antara kulit dengan daging. Seperti buah itu ya, ada kulitnya, ada dagingnya ya. Maka mau di kota-kota seperti itu ini. Tapi namun demikian kalau kemudian kita lihat rahasianya sebenarnya bukan seperti itu maksudnya. Dimaksudkan dengan usul ini adalah prinsip-prinsip dasar, pokok dalam beragama. Kemudian masalah furu' ini adalah masalah tafri'at. Artinya yang usul ini yang la yasi'u jahluhu al-muslim, la yasi'u al-mar'u jahluhu. Tidak ada keluasan bagi seseorang untuk bodoh dengan masalah-masalah prinsip. Tidak ada keluasan dan tidak ada uzur seseorang itu untuk bodoh. Ini masalah yang dimaksudkan masalah usul. Maka seseorang tidak boleh bodoh dengan perkara-perkara dasar-dasar agama. Ada masalah-masalah furu', masalah tafri'at. Ini tentunya adalah mungkin kaitan dengan masalah-masalah yang detail-detailnya dari perkara agama ini, yang tentunya hanya orang-orang yang mungkin berkecimpung dalam masalah ilmu, belajar, yang kemudian lebih banyak mengetahui. Artinya diberikan uzur bagi orang lain manakala bagi banyak dari kaum muslimin manakala tidak mengetahuinya. Ini maksudkan dengan usul dan furu'. Bukan kemudian memengkota-kota, insya Allah tidak sampai ke arah itu. Tapi kalau kemudian arah situ, maka kemudian mau dibagikan akidah itu dan masalah usul. Salat berarti bukan masalah usul. Tidak seperti itu maksudnya, insya Allah ta'ala. Ya. Qala fa hadits Umar radhiyallahu ta'ala anhu mizanu lil a'mal al batinah. Haditsnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala yang pertama tadi adalah merupakan timbangan dari amalan-amalan yang batin. Maka di sini dimasukkan zahiruhu wa batinuh. Zahirnya agama dan batinnya agama. Zahir adalah amaliyah. Masalah ibadah amaliyah yang dilakukan dengan anggota badan. Namun yang batin ini terkait dengan masalah hati. Masalah niat, masalah tawakal, masalah rasa takut, mengharap, rasa cinta, benci, yang itu semuanya ada dalam hati. Ini semuanya adalah amalan-amalan hati. Maka hadisnya Umar bin Khattab yang pertama tadi merupakan mizan, merupakan timbangan dari amalan-amalan batin. Wa hadits Aisyah mizanul a'mali dhahirah. Dan hadisnya Aisyah ini merupakan timbangan dari amalan-amalan yang zahir. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rad. Dan ini masuk dari semua ini. Dijelaskan oleh Syekh oleh Imam Syatibi rahimahullahu taala dalam kitab Al-I'tisam. Hadis ini beliau katakan sebagai dasar bahasanya bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ada bid'ah asliyah dan bid'ah idhafiyah. Bid'ah yang dasar, yang pokok, artinya dari asalnya memang tidak ada tuntunan. Dari sabda Nabi, man ahdasa. Barang siapa yang mengada-ada, membuat sesuatu yang baru, yang tidak ada tuntunan dan tidak diperintahkan, maka ini akan tertolak. Kemudian man amila amalan. Ini adalah man amila amalan, barang siapa beramal dengan suatu amalan. Ini suatu amalan yang sebenarnya pada asalnya sudah ada tuntunan. Salat misalkan, zikir, sholawat, ziarah kubur, ada semua syariatnya. Puasa, haji, ada semua syariatnya. Tapi kemudian ditambah-tambah. Ditambah dengan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya. Ya. Maka ini yang kemudian menjadikan amalan itu tertolak. Amalan itu tertolak. Seperti sholat misalkan. Yang kalau kemudian kita audit, ini masuk dalam semua jenis bid'ah. Ya, baik itu bid'ah yang asal yang memang tidak ada dari asal, yang memang tidak ada tuntunan, atau bid'ah yang ditambah-tambah. Dan ini kebanyakan yang terjadi adalah yang ditambah. Yang kita perlu mengaudit dalam sholat misalkan banyak tambahan-tambahan. Dalam sholawat juga berbagai tambah ditambahi.
Juga dalam ziarah kubur, misalkan dalam haji sekarang ini mau musim haji, ini juga banyak orang yang macam-macam. Maka ini amalan-amalan yang zahir, ya, dari yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala sangat luar biasa dari dua hadis ini, yang sekali lagi muaranya kembali kepada dua kalimat syahadat. Qala fa fihi mal ikhlasu lil ma'bud. Dalam dua hadis ini dikatakan al-ikhlas lil ma'bud, keikhlasan kepada yang disembahnya, ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mutaba'ah lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya dalam mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladani huma syartu li kulli qaulin wa amal. Yang antara ikhlas dan mutaba'ah ini merupakan syarat, ya, bagi setiap perkataan dan perbuatan. Syarat diterimanya perkataan dan perbuatan adalah dua syarat ini, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mutaba'ah. Ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimakumullah. Ini tentunya bukan sesuatu yang ragu dan semuanya insyaallah taala kita sudah mengerti. Namun terkadang kita lalai. Kita lupa tatkala kalau seperti ini kita ngerti, tapi ketika dihadapkan dengan kasus dan peristiwa ini yang terkadang kita lupa. Yang kita lakukan, yang kita omongkan, ikhlas enggak? Ketika misalkan kita bantah orang, bantah ini juga masalah agama, ya. Kita bersikap, kita berbuat, kita berkata, ada dasarnya atau tidak? Kita ikhlas atau tidak, dan kita ada tuntunan atau tidak? Ya, ini juga satu hal yang mesti kita cermati dari apa yang kita lakukan. Dari dua hadis ini. Maka sekali lagi terkadang itu yang membabi buta. Yang akhirnya kemudian Allahumma musta'an yang terjadi. Yang kemudian bukannya membela kepada permasalahan agama, tapi adalah membela kepada dirinya sendiri. Dan itu tentunya bukan prinsip dan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasih maki, ya, dengan cercaan-cercaan yang sangat luar biasa. Namun kita lihat ikhwan fillah rahimahumullah, Rasulullah dikatakan sebagai seorang penyair, dikatakan sebagai seorang tukang sihir, dikatakan sebagai orang yang gila, dikatakan sebagai dukun. Nah, semuanya adalah tuduhan-tuduhan yang durjana sekali. Namun apakah kemudian Rasulullah SAW membantahnya dengan? Tapi kalau sudah kaitannya dengan masalah intihak hurumatillah, pelanggaran terhadap syariat, ketentuan agama, ini baru. Maka ini juga kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini pentingnya untuk kita juga meneladani dalam ini dari ikhlas dan juga mutaba'ah. Meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hal. Qala faman akhlasa a'malahu muttabi'an fi dzalika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fahadha alladhi 'amaluhu maqbul. Barang siapa yang mengikhlaskan amalnya karena Allah Subhanahu wa taala, muttabi'an fi dzalika Rasulullah, kemudian mengikuti dalam amalnya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang seperti inilah amalan yang akan diterima. Fahadha alladhi 'amaluhu maqbul, maka inilah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman faqada al-amrayn aw ahadahuma, barang siapa yang kehilangan dua-duanya, tidak ikhlas, tidak mutaba'ah, atau salah satunya, fa amaluhu mardud, maka perbuatannya akan tertolak. Dakhilun fi qaulillahi ta'ala, masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Furqan ayat yang ke-23, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin, kami akan bentangkan, kami akan tampakkan, kami akan sodorkan dari apa yang dulu mereka amalkan, dari amal-amal kebaikan itu. Tapi apa? Faja'alnahu haba'an manthura, kami jadikan amal-amal baik itu seperti debu yang berterbangan. Haba'an manthura. Ini karena apa? Dua syarat itu tidak dipenuhi atau salah satunya tidak dipenuhi. Maka ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, betapa mengerikannya ini. Kalau kita mencermati yang seperti ini, subhanallah, maka ini tentunya adalah menjadikan kita bisa kita mengauditnya.
sampai sekarang ini berapa sih amalan yang ikhlas? Berapa sih amalan yang kita sudah mutaba'ah, yang sudah kita lakukan? Dan kalau kita ingat seperti itu, kayaknya belum seberapa yang kita lakukan dalam khidmah kita dan dalam bakti kita kepada agama ini. Ini menjadikan kita terkendali insyaallah ta'ala. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini dua hadis ini yang insyaallah ta'ala mudah-mudahan sedikit yang kita kaji pada kesempatan sore ini akan bisa menggugah kepada kita untuk kita bisa belajar lebih banyak tentang perkara agama ini. Kita senantiasa isti'anah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar berikan sabar dan istiqamah dalam menjalani tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husnil istima'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.